empty. The only thing I can see is my own. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 270-140. Saya semester 4, kelas D, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang kanker prostat. Tujuan saya pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular yang dibimbing oleh Bapak Soleman Landi, SKM MSc. Oke, langsung saja. Kanker prostat adalah kondisi di mana terjadinya transformasi maligna pada jaringan glandular prostat. Di antara keganasan non-kulit, kanker prostat merupakan yang tersering pada pria pada tahun 2015. Di Amerika Serikat diperkirakan bahwa kanker prostat berkontribusi 26% dari seluruh kasus baru kanker pada pria. Patofisiologi kanker prostat adalah adanya ketidakseimbangan antara proliferasi dengan apoptosis sel prostat. Reseptor androgen yang terletak pada kromosom X sangat berpengaruhi hal ini. Normalnya, reseptor androgen diatur oleh dua lingkar utama, yaitu testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT. Hormon DHT merupakan bentuk protein dari testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig. Konversi testosteron menjadi DHT melibatkan enzim 5-alfa reduktase. Hormon DHT memiliki afinititas 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan testosteron terhadap reseptor androgen. Ikatan DHT dengan reseptor androgen akan meningkatkan fosforilasi residu serin, menyebabkan sel terlindungi dari degradasi proteolitik serta regulasi dan stabilisasi pertumbuhan sel. Kanker prostat dapat timbul jika terjadi gangguan pada proses fisiologis ini, misalnya jika terjadi amplifikasi atau mutasi pada reseptor androgen. Amplifikasi menyebabkan peningkatan ekspresi reseptor androgen. Mutasi menyebabkan peningkatan sensitivitas reseptor androgen. Keduanya akan menyebabkan sel terus berproliferasi, tetapi kecepatan proliferasi tidak diikuti dengan peningkatan kecepatan apoptosis. Selanjutnya kita masuk kepada etiologi kanker prostat, di mana etiologi kanker prostat adalah transformasi maligna pada sel epitel prostat. Hal ini dapat dipengaruhi faktor risiko endogen seperti faktor genetik dan hormon, ataupun faktor eksogen seperti diet dan lingkungan. Di mana faktor risiko pada prostat yang bersifat endogen antara lain faktor genetik, hormon, etnis, dan usia. Yang pertama kita masuk kepada faktor genetik. Jika terdapat riwayat keluarga kandung, orang tua, anak maupun saudara kandung yang menderita kanker prostat, risiko untuk menderita penyakit tersebut meningkat sekitar 2-3 kali lipat. Sebanyak 5-10% penderita diperkirakan menderita penyakit ini murni akibat faktor keturunan. Beberapa gen yang diduga memiliki hubungan dalam peningkatan risiko kanker prostat antara lain gen HNF1B, KLK3, dan MSMB. Selanjutnya ialah hormon, di mana peningkatan rasio hormon testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT sudah sejak lama diduga sebagai faktor risiko kanker prostat. Namun hal ini masih kontroversial karena beberapa ahli menganggap bukti ilmiah masih belum kuat. Selanjutnya usia. Risiko terjadinya kanker prostat akan meningkat seiring dengan peningkatannya usia. Kanker prostat paling banyak ditemukan pada usia di atas 70 tahun dan jarang ditemukan pada usia di bawah 45 tahun. Selanjutnya ialah etnis, di mana sebuah studi di Amerika melaporkan bahwa pasien keturunan Afrika memiliki risiko 1,7 kali lebih tinggi menderita kanker prostat dibandingkan etnis Kaukasia. Peningkatan risiko ini juga diikuti dengan peningkatan mortalitas sebesar 2,3 kali lebih tinggi.
Dan selanjutnya kita masuk kepada faktor risiko eksogen, di mana faktor risiko eksogen kanker prostat adalah faktor diet dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor diet. Kandungan lemak jenuh dalam makanan dan defensi vitamin D meningkatkan faktor risiko kanker prostat. Penggunaan antioksidan seperti selenium, vitamin E, dan lycopene dilaporkan penurunan risiko terjadinya kanker prostat. Dan selanjutnya ialah faktor lingkungan. Paparan bahan kimia seperti cadmium atau logam berat untuk industri dan fluozolin atau bahan kimia yang ada dalam pestisida diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Dan selanjutnya data epidemiologi menunjukkan bahwa kanker prostat adalah kanker non kulit terbanyak pada pria. Global pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 1.656.000 kasus kanker prostat pada ditemukan di Amerika Serikat. Kasus ini dialami oleh 1 dari 6 orang pria Kaukasia dan 1 dari 5 orang pria etnis Afrika. Selanjutnya ialah diagnosis kanker prostat. Patut dicurigai pada pasien yang memiliki faktor risiko dan mengeluh gejala traktis urinarius bawah seperti nyeri berkemih, sering berkemih, hematuria, dan darah pada cairan semen. Pemeriksaan penunjang berupa kadar prostat spesifik antigen atau PSA dan biopsi dapat mengonfirmasi diagnosis. Anamnesis pasien dengan kanker prostat bisa asimptomatik, namun pasien dapat pula mengeluh nyeri punggung dan gangguan saat buang air kecil. Keluhan buang air kecil pada penderita kanker biasanya bervariasi, mulai dari nyeri berkemih, sulit buang air kecil, hingga hematuria. Penata laksanaan kanker prostat sebaiknya diputuskan setelah mempertimbangkan semua opsi dengan tim multidisiplin. Tim ini sebaiknya terdiri dari spesialis urologi, onkologi, radiasi, patologi, dan radiologi. Modalitas tata laksana yang dapat dipilih antara lain surveillance aktif dan watchful waiting, prostatectomy radikal, radioterapi, dan androgen deprivation therapy. Pada kondisi darurat di mana pasien mengalami retensi urin yang tidak dapat diatasi dengan kateterisasi uteram, dokter perlu melakukan kateterisasi suprapubik terlebih dahulu untuk mengatasi retensi urin pasien sebelum melakukan tata laksana lebih lanjut. Selanjutnya ialah prognosis kanker prostat bergantung pada usia pasien. Gleason score dan stadium kanker di Amerika Serikat dilaporkan bahwa mortalitas kanker prostat sekitar 24,7 per 1000 kasus. Komplikasi kanker prostat dapat menyebabkan retensi urin karena sumbatan pada uretra. Apabila terjadi metastasis, pasien dapat mengeluh paresthesia, inkontinencia alveoli, dan nyeri hebat jika terjadi metastasis ke tulang. Komplikasi lainnya yang biasa terjadi adalah vein thrombosis. Salah satu edukasi dan promosi kesehatan yang bisa dilakukan terkait kanker prostat adalah screening kanker. Pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA dapat dipertimbangkan untuk screening kanker prostat pada yang pertama pria berusia 50 tahun ke atas, yang kedua pria berusia 40 tahun ke atas yang memiliki riwayat keluarga kanker prostat dan etnis Afrika Amerika lebih 45 tahun ke atas, dan pria dengan nilai PSA lebih dari 1 mili pada usia 40 tahun dan pria dengan nilai PSA lebih dari 2 mili pada usia 60 tahun ke atas. Sarankan untuk mengulang pemeriksaan PSA dalam 2 tahun jika kadar PSA sebelumnya lebih besar dari 1 mili pada usia 40 tahun atau lebih besar 2 mili pada usia 60 tahun. Pemeriksaan dapat ditunda sehingga 8 tahun jika pasien tidak memiliki risiko tersebut. Sekian tentang kanker prostat dari saya.